Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pendengar sekalian, pada video ini Ibu sengaja buatkan untuk memberikan penjelasan terkait dengan materi yang akan kita bahas di pertemuan 2. Jadi sesuai jadwal yang telah kita bagikan bahwa setelah pertemuan pertama kita sudah membahas tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perkuliahan. Nah, pada pertemuan kedua ini kita sudah mulai akan masuk di materi. Baik, Ibu perkenalkan, nama Ibu Mutmainah, dosen pengampu untuk mata kuliah IPA terpadu untuk angkatan 2021. Ibu akan menjelaskan materi kedua pada pertemuan ini untuk efisiensi waktu, maka kita mulai pembahasannya. Jadi pada pertemuan 2 ini, Anandaku Ibu akan ajak untuk mendengarkan ya penjelasan dari Ibu terkait dengan poin-poin yang tercantum dalam slide yang Ibu tampilkan saat ini. Yang pertama adalah definisi pembelajaran IPA terpadu atau yang sering dikenal dengan istilah integrated science. Kemudian di poin kedua membahas tujuan dan manfaat pembelajaran IPA terpadu. Kemudian yang ketiga adalah model keterpaduan IPA. Jadi sebenarnya untuk beberapa materi yang terkait dengan apa yang akan hendak Ibu jelaskan saat ini, sebelumnya sudah Ibu tambahkan materinya di Google Classroom. Jadi ini hanya menjadi bagian pelengkap Ananda dalam menerima materi terkait dengan hal-hal atau poin penting yang berkaitan dengan IPA terpadu. Jadi sebelum kita masuk di pembahasan materi-materi IPA, nah kita dahului pembahasan kita dengan mengenal IPA tentang IPA terpadu, kemudian apa saja manfaatnya dan model keterpaduan apa yang bisa dilakukan khususnya dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Baik, Ibu rasa untuk efisiensi waktu Ibu mulai dengan membahas pada poin pertama. Jadi kita mulai dari definisi IPA terpadu. Jadi pada halaman ini Ibu cantumkan 3 definisi ya. Sebenarnya banyak pendapat ya yang mengungkapkan tentang pembelajaran atau definisi dari IPA itu sendiri. Namun Ibu cukup tampilkan 3 karena Ibu anggap bagian ini mewakili. Kalaupun nanti ada tambahan boleh, tidak jadi masalah. Adapun yang Ibu lampirkan atau cantumkan tentang definisi IPA dalam slide ini yang pertama adalah suatu cabang pengetahuan yang menyangkut fakta-fakta yang tersusun secara sistematis menunjukkan berlakunya hukum-hukum umum. Nah, untuk definisi pertama ini, kata kunci yang bisa kita ambil dari definisi yang diberikan oleh salah satu pakar ya. Mohon maaf Ibu tidak cantumkan nama pakarnya atau nama ahlinya. Jadi untuk pada bagian ini kita memaknai bahwa pelajaran IPA ini pencirinya adalah mengandung fakta-fakta yang tersusun secara sistematis. Untuk kata kunci pertama. Jadi yang menandai IPA adalah adanya fakta-fakta yang tersusun secara sistematis. Nah, sistematisnya ini seperti apa? Kapan dikatakan sistematis? Nah, itulah nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang karakteristik pembelajaran IPA dan menunjukkan bahwa berlakunya hukum-hukum umum. Jadi ada sejumlah penemuan fakta-fakta yang dilakukan secara sistematis, kemudian dibuatkan dalam bentuk hukum-hukum yang berlaku umum. Misalnya kita karena membahas IPA ya. Nah, IPA salah satu rukunnya adalah pelajaran fisika atau ilmu fisika. Ya di dalam fisika kita tahu bahwa untuk mengetahui keberlakuan suatu hukum biasanya kita akan diminta untuk melakukan sejumlah pengamatan atau percobaan atau eksperimen. Nah, jadi penciri kegiatan eksperimen sebenarnya bagian dari penanda bahwa IPA ini disusun dari kegiatan sifatnya aktivitas yang sifatnya sistematis. Selain itu, kita juga mengetahui bahwa fakta itu merupakan sesuatu yang diperoleh berdasarkan apa yang diamati melalui perekaman indera, ya, baik melalui penglihatan, pendengaran, dan itu bisa dibuktikan secara langkah-langkah ilmiah sehingga dapat mendapat pengakuan
dari berbagai pihak dan dijadikan sebagai suatu teori, dan itulah yang sering dilakukan oleh para ilmuwan. Definisi kedua tentang IPA yaitu pengetahuan yang didapatkan dengan jalan studi atau praktik. Nah, jadi kalau pada definisi kedua ini lebih menekankan, kalau tadi menekankan kontennya ya, yaitu berisi fakta yang disusun atas sistematis. Nah, sementara untuk definisi kedua ini memberikan kata kunci bagaimana ilmu pengetahuan alam itu dibangun ya, bagaimana caranya dibangun. Ya, caranya dengan melalui studi kepustakaan dan tentu adanya praktik. Praktik di sini adalah melakukan eksperimen. Kemudian lanjut ke definisi ketiga, suatu cabang ilmu yang bersangkut paut ya, jadi suatu cabang ilmu yang bersangkut paut dengan observasi dan klasifikasi fakta-fakta. Jadi kalau untuk definisi ketiga ini mirip tadi penyajian penjelasannya pada definisi pertama, namun di sini ditambahkan ada kata observasi ya. Jadi kalau di definisi pertama tadi hanya menyebutkan bahwa mengandung fakta-fakta, nah di sini dijelaskan bahwa kenapa kemudian ada klasifikasi fakta-fakta ya, karena dilengkapi juga dengan kegiatan observasi. Jadi dari ketiga definisi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pembelajarannya IPA, ciri-cirinya itu di dalamnya adalah mengandung fakta-fakta yang direkam melalui secara sistematis, melalui kegiatan observasi yang dilakukan melalui kegiatan eksperimen. Nah, selain kegiatan eksperimen ini, pelajaran IPA juga dilengkapi dengan ditelusuri melalui kajian kepustakaan atau dengan jalan studi. Baik, mungkin untuk definisi IPA itu yang bisa Ibu jelaskan. Jadi semoga sampai di sini Anda paham bahwa ketika sebuah pembelajaran IPA tidak ada kata-kata kunci ini terdapat di dalamnya, berarti rohnya pembelajaran IPA itu belum ada dalam pelajaran yang kita bawakan. Seperti yang Ibu jelaskan atau tambahkan di slide atau materi yang telah Ibu tambahkan sebelumnya di Google Classroom, bahwa di sana di slide pertama itu dijelaskan mengapa kemudian penjelasan tentang IPA terpadu ini dianggap penting. Ibu juga telah memeriksa sejumlah tugas dan alhamdulillah ada yang bisa memahami bahwa saat ini di tataran pada guru-guru yang mengajar pada tingkatan SMP itu tidak selamanya berasal dari prodi IPA ya. Jadi bisa jadi kemungkinan ada yang berasal dari prodi fisika, biologi dengan kimia dan sebagainya. Nah, ketika seseorang berada di posisi sebagai seorang guru IPA terpadu, tentu diharapkan adanya kualifikasi pada guru tersebut berupa memiliki pengetahuan dasar terkait dengan ilmu-ilmu alam. Jadi bukan hanya dengan bidang fisika sesuai dengan bidang studi yang ia lakukan atau yang merupakan jenjang pendidikannya pada saat ditempuh melalui jalur kuliah misalnya, namun ketika Anda menjadi seorang guru IPA terpadu ya setidaknya Anda memiliki bekal-bekal atau dasar-dasar pengetahuan terkait dengan ilmu-ilmu yang masuk dalam rumpun IPA. Nah, sehingga melalui mata kuliah ini diharapkan Andaku sekalian itu memiliki bekal sehingga nanti walaupun nanti rezekinya menjadi seorang guru IPA, Ananda tidak terkendala dalam menjelaskan konsep hanya karena bukan jurusan itu yang Ananda tempuh pada saat menempuh jalur pendidikan baik pada S1 ataupun S2. Baik, Ibu lanjutkan. Jadi untuk ciri-ciri pembelajaran IPA untuk aktivitas pada pekan ini sengaja Ibu tidak cantumkan secara langsung melalui slide Ibu, namun Ibu ingin dulu ada Ananda sesi di mana Ananda mencari secara mandiri informasinya. Namun tentu nanti kegiatan pencarian informasi secara mandiri itu akan kita lengkapi dengan diskusi setelah Ananda membaca. Jadi untuk tentang ciri-ciri pembelajaran IPA, di sini Ibu menampilkan salah satu judul buku yang Ibu rasa ini juga disebutkan, judul buku ini disebutkan di file yang Ibu telah tambahkan di Google Classroom, ya. Karangan oleh Pak Paul dan kawan-kawannya membahas tentang conceptual integrated science. Jadi
Ibu anggap ini salah satu sumber referensi ya yang bagus untuk kalian jadikan referensi ketika menjadi seorang guru IPA terpadu. Nah, di dalam buku ini nanti melalui penugasan Google Classroom, Ibu akan sebutkan halaman mana yang Ibu akan minta kalian mengkajinya dulu. Nah, di dalam halaman itu nanti kemudian akan disebutkan apa-apa atau poin-poin apa yang penting diperhatikan dalam penyajian IPA terpadu. Jadi di bab pertamanya itu mengkaji tentang karakteristik dari sains ya. Dalam hal ini kalau kita fokuskan pembahasan kita itu karakternya, bagaimana karakter dari pembelajaran IPA itu sendiri. Nah, jadi untuk ini ciri-cirinya Ibu skip dulu, nanti kita akan diskusikan pada pertemuan berikutnya. Untuk halamannya nanti informasikan lebih lanjut melalui penugasan lewat Google Classroom. Oke, kita masuk karena tadi kita diawali dengan definisi IPA ya, karena kita mau membahas tentang IPA terpadu ya, itu alasan mengapa tadi Ibu berangkat dari definisi IPA dulu. Nah, lantas apa makna keterpaduan IPA? Nah, pada slide ini dijelaskan bahwa makna terpadu dalam pembelajaran IPA itu ditandai dengan adanya keterkaitan antara berbagai aspek materi yang tertuang dalam kompetensi dasar IPA, sehingga melahirkan satu atau beberapa tema pembelajaran. Jadi kalau untuk penjelasan di bagian ini, kita bisa simpulkan bahwa ada kata kunci untuk penjelasan di poin ini adalah mengaitkan antara berbagai aspek materi. Ya, mungkin sampai di sini Anda akan bertanya, materi-materi apa sih yang Ibu maksud? Nah, nanti sebentar kita akan jelaskan di bagian-bagian selanjutnya. Nah, jadi penjelasan lain terkait dengan makna keterpaduan IPA, jadi IPA terpadu merupakan suatu pendekatan pembelajaran IPA yang menghubungkan atau menyatu padukan berbagai kajian IPA menjadi satu kesatuan pokok bahasan. Nah, karena untuk di bagian ini ya, dijelaskan suatu pendekatan menyatu padukan berbagai bidang kajian IPA. Nah, bidang kajian IPA ini tentu Ananda sudah tahu bahwa di rumpun IPA itu ada beberapa ilmu ya. Jadi ada ilmu fisika, ada ilmu biologi, kimia, bumi dan antariksa. Walaupun pembahasan tentang bumi dan antariksa ini kerap kali disatukan pembahasannya di mata pelajaran fisika. Tapi setahu Ibu, sepemahaman Ibu saat ini bahkan untuk tentang pembacaan tentang antariksa itu sudah masuk dalam salah satu tema topik olimpiade. Jadi memang kadang mungkin ada di salah satu buku tertentu memisahkan pokok bagian tentang bumi dan antariksa ini di bagian terpisah, ada juga menyatukannya melalui rumpun fisika. Tapi tidak mengapa, intinya adalah kita mengetahui bahwa di dalam rumpun IPA itu ada beberapa ilmu alam yang dibahas. Nah, tadi salah satunya itu yang beberapa yang Ibu sudah jelaskan tadi. Oke, baik. Sekarang kita masuk setelah kita mengenal makna keterpaduan IPA, jadi itu tadi kata kuncinya ya, jadi IPA terpadu itu merupakan pendekatan menyatu padukan berbagai kajian IPA menjadi satu kesatuan pokok bahasan. Nah, cara menyajikannya itu nanti kita akan bahas di model keterpaduan IPA. Nah, adapun tujuan dan manfaat pembelajaran IPA terpadu. Jadi, tujuan dan manfaat pembelajaran IPA terpadu ini berdasarkan sumber referensi, itu secara umum ada 3. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Jadi karena kita ketahui Nanda bahwa sebenarnya pembahasan untuk poin 1 ini lebih cocok Ibu terangkan pada Anandaku sekalian yang sudah dibekali dengan mata kuliah telah kurikulum. Tapi karena ini adalah tahun pertama Ananda, cukup Ananda simpan dulu istilahnya nanti ketika mungkin bertemu Ibu atau Ibu tahu dosen telah kurikulumnya siapa, nanti Ibu informasikan bahwa pada mata kuliah IPA terpadu ini Ananda hanya dibekali sampai di sini. Nah, mungkin untuk pada bagian ini Ibu mencoba membahasakannya secara sederhana dulu. Jadi, kenapa kemudian pembelajaran IPA terpadu itu dianggap dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran? Ya karena tadi kita ketahui ya bahwa tadi itu ada beberapa rumpun ilmu alam. Nah, tadi Bu sudah sebutkan ada fisika, kimia, biologi dan sebagainya. Nah, di kurikulum kalau kita menjadi seorang guru di kurikulum itu ada yang namanya kompetensi dasar. Nanti sebentar Ibu jelaskan contoh tampilan kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar ini Nanda merupakan rumusan
apa yang harus dicapai oleh seorang siswa ketika kita memberikan sejumlah materi. Nah, karena kan di setiap rumpun ilmu alam itu ada KD-nya masing-masing. Nah, kalau misalnya di biologi membahas KD-nya tersendiri, di fisika membahas KD-nya tersendiri, nah ini tentu membutuhkan waktu yang lebih lama ketimbang kalau misalnya dalam satu pertemuan itu kita langsung menggabungkan dua mata pelajaran tapi satu pokok bahasan. Nah, itu tadi ya, kembali ke kata kuncinya ini, menjadi satu kesatuan pokok bahasan. Jadi, ketika ada upaya kita untuk menggabungkan pembahasan misalnya dari dua rumpun ilmu IPA dalam satu waktu, maka itu akan membantu seorang guru dalam mengefisienkan atau mengaktivitaskan, membuat pembelajaran menjadi efektif ya, dengan melakukan itu tadi, dalam melakukan menyajikan materi dalam satu waktu, tapi langsung mencakup dua rumpun ilmu alam misalnya. Oke, semoga sampai sini paham ya. Kemudian kedua, meningkatkan minat dan motivasi. Ya, jadi salah satu alasan mengapa kemudian perlu IPA terpadu ya, kalau ibu sendiri ya pengalamannya karena pernah menjadi seorang guru IPA terpadu. Jadi dengan kita membahasnya secara terpadu itu siswanya ini akan paham bahwa sebenarnya antara rumpun ilmu IPA yang satu dengan yang lainnya itu ada keterkaitan. Misalnya kita mengajarkan IPA terpadu dengan mengaitkan antara biologi dengan kimia, sehingga anak-anak akan paham bahwa oh sebenarnya setiap ilmu itu bukanlah berdiri sendiri-sendiri, tapi di antara ilmu itu ada keterkaitannya. Nah, kalau misalnya kita bisa mengaitkan dan memberikan contoh yang sifatnya kontekstual ya, jadi contoh yang kontekstual itu maksudnya adalah contoh yang bisa mereka amati langsung dalam kehidupannya. Misalnya, kita membahas tentang materi cahaya. Nah, dari segi fisika misalnya kita membahas tentang pembiasan. Nah, pembiasan ini kan kalau contoh kontekstualnya adalah misalnya, mengapa kemudian ketika kita melihat air dalam kolam, kalau kita melihat dari atas itu, terlihat nampak lebih dangkal, padahal kalau kita masuk ke dalamnya ternyata lebih dalam. Nah, ini dari segi fisika. Nah, ketika kita membahas, dari segi biologi misalnya mungkin, pada kolam ikan misalnya yang berada di sebuah taman, di sebuah rumah, nah kita bisa membahas organisme apa yang memungkinkan hidup dengan, memiliki habitat di air misalnya di kolam buatan. Nah, ini dengan pembahasan terpadu seperti ini akhirnya, siswanya ini akan paham bahwa antara fisika dengan, biologi misalnya tadi dari contoh yang Ibu berikan itu memang ada keterkaitan. Sehingga dari itu, diharapkan menambah motivasi dan minat peserta didiknya untuk mengikuti pembelajaran IPA terpadu. Kemudian alasan ketiga, beberapa kompetensi dasar dapat dicapai sekaligus. Ini tadi ya, sebenarnya kembali lagi ke yang poin pertama tadi. Jadi tadi Ibu sudah jelaskan bahwa setiap dalam kurikulum itu ya, dalam mengajarkan materi itu guru ada rule-nya, ada pola yang harus diikuti. Rule-nya adalah mengikuti poin-poin yang ada di dalam kurikulum. Jadi dalam kurikulum itu ada rumusan kompetensi dasar yang harus diajarkan kepada siswa dan gurunya ini berusaha agar siswanya itu bisa mencapai kompetensi dasar tersebut. Nah, karena banyak KD, jadi karena setiap pelajar ini memiliki KD-nya akan lebih bagus ya ketika bisa diefisienkan waktunya sehingga mencapai fungsi yang pertama, ya tujuan manfaat yang pertama. Nah, sehingga dengan demikian, dengan penyajian kompetensi dasar yang dijalankan dalam satu waktu, sehingga pencapaian kompetensi dasarnya juga dapat dicapai dalam satu langkah atau satu waktu, sehingga bisa dikatakan bahwa KD-nya dapat dicapai sekaligus. Misalnya dapat mencapai 3 KD atau dapat mencapai 2 KD sekaligus. Mungkin itu ya gambaran tentang tujuan dan manfaat pembelajaran IPA terpadu. Selanjutnya kita masuk di model-model keterpaduan IPA. Nah, jadi sebelum masuk di model-model keterpaduan IPA, menurut bacaan yang sudah Ibu tambahkan melalui Google Classroom, sebenarnya di sana banyak terdapat contoh model-model pengintegrasian kurikulum. Jadi kalau kita mengatakan integrasi artinya menghubungkan atau menyatu padukan ya. Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk kita menyatu padukan suatu pokok bahasan pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa istilah ya. Jadi ada secara umum modelnya itu dibagi menjadi 3 pengintegrasian kurikulum, yaitu ada yang
dimodelkan secara terpisah, yaitu mapel. Jadi model pengintegrasiannya itu mapelnya terpisah, kemudian ada juga mengintegrasi beberapa mapel, dan ada juga yang lintas peserta didik. Jadi untuk memaknai ini, Ananda bisa mencoba memaknai penjelasan di sisi kanan ini ya, secara mandiri. Kalau misalnya ada bagian Ananda tidak pahami, Ananda boleh bertanya lebih lanjut ke Ibu. Bisa komunikasi secara pribadi ataupun melalui grup, bisa melalui Google Classroom ataupun melalui WhatsApp grupnya. Nah, tapi yang Ibu ingin jelaskan pada bagian ini untuk lebih memudahkan Ananda melihat contohnya secara langsung seperti apa itu model pengintegrasian kurikulum. Misalnya mungkin pada saat Ananda pada saat di SD, kalau melihat atau membaca buku-buku SD-nya, kalian akan menemukan di sana tentang tema-tema. Jadi biasanya itu tentang tema kebersihan, tema kepahlawanan. Nah, misalnya tema kebersihan itu akan di dalamnya dibahas tentang ada pelajaran IPA yang dikaitkan dengan kebersihan, ada pelajaran bahasa Indonesia yang dikaitkan dengan tema kebersihan, ada pelajaran sosial yang dikaitkan dengan tema kebersihan. Nah, itu adalah salah satu contoh real bagaimana suatu pengkajian materi itu secara terintegrasi, artinya ada menghubungkannya. Nah, lantas dari sekian yang ada di dalam model pengintegrasian ini, apakah semuanya cocok atau kondusif untuk diterapkan pada pembelajaran IPA terpadu? Nah, itu yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, sebelum masuk di contoh model integrasi yang cocok dengan IPA terpadu, Ibu ingin mengajak Ananda untuk membahas contoh draft kurikulum ya yang akan disimak oleh seorang guru IPA sebelum mengajar. Jadi misalnya pada yang Ananda lihat dalam tampilannya saat ini, tadi Ibu sebutkan bahwa setiap rumpun IPA itu memiliki KD-nya masing-masing. Nah, kebetulan kalau untuk di tingkat IPA ya, di tingkat IPA terpadu di SMP, nah sebenarnya KD yang dirumuskan di situ adalah KD-KD yang sudah dipertimbangkan akan bisa disatu padukan penyajiannya. Jadi kalau di IPA terpadu seperti yang Lupus kalian ketahui di tingkat SMP, di dalamnya ada sisi biologinya, ada sisi kimianya, ada sisi fisikanya, ya, ada sisi tentang antariksanya, ada sisi tentang buminya. Nah, itu yang kemudian bagaimana pihak penyaji atau penyusun kurikulum ini merumuskan kompetensi dasar sehingga di dalamnya itu ada nanti upaya guru mengintegrasikan atau memadukan penyajian materi beberapa rumpun ilmu. Let's kita cek bersama untuk rumusan KD ini. Jadi kalau kita lihat rumusan KD ini, tidak usah permasalahkan dulu apa maksudnya 3.5, 4.5. Nah, ini nanti dapat mata kuliahnya tersendiri nanti di semester-semester atas Anda. Kita fokus dulu pada kalimatnya saja dulu ya. Oke, kita lihat di sini. Di bagian kompetensi dasar, di sini dijelaskan bahwa kompetensi dasarnya ini menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Nah, jadi kalau misalnya kita cermati rumusan KD ini secara sepintas, kalau misalnya Anda sudah melalui pembelajaran fisika di tingkat SMA ya, ataupun melalui pembelajaran biologi, kita bisa memaknai bahwa konsep tentang energi ini lebih banyak disinggung di dalam mata pelajaran fisika. Nah, sementara untuk fotosintesis sendiri itu disinggung di dalam pelajaran biologi. Jadi melalui KD ini mengisyaratkan bahwa guru yang hendak mengajarkan KD ini harus mampu mengaitkan antara fisika dengan biologi. Nah, sehingga pembahasan tentang mata kuliah IPA terpadu ini dan memberikan pembekalan kepada anakku sekalian bagaimana caranya menyajikan materi itu dianggap penting. Nah, jadi tadi Ibu sudah rekomendasi ya salah satu bentuk referensi yang bagus tadi Bu sudah tunjukkan di slide sebelumnya. Nah, ini dia integrated science ini bisa menjadi salah satu pilihan Ananda. Coba melihat contoh-contoh bagaimana cara mengaitkan ya. Tentu dasarnya adalah dari kurikulum. Nah, bisa jadi mungkin cara penyajian materinya Ananda akan terinspirasi bisa melalui dari buku ini yang konseptual integrated science ini. Oke, baik Ibu lanjutkan. Oke. Nah, sekarang ini adalah merupakan kalau tadi contoh penyajian KD,
ya, yang di dalamnya menggambarkan ada tuntutan seorang guru untuk memadukan antara, ilmu fisika dengan biologi melalui rumusan KD ini. Nah, untuk bagian ini adalah merupakan salah satu kutipan potongan isi buku yang Ibu tadi tunjukkan, sampulnya di depan. Nah, jadi kalau Ananda perhatikan ya, perhatikan gambaran ini. Nah, biasanya kan kalau kita mengamati pohon, identiknya pasti belajarnya, wah ini tentang biologi nih, namanya bio ya, bio artinya hidup. Hidup. Jadi ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup ya, atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan ya, itu dibahas di biologi. Nah, ternyata kalau dalam buku tadi ya, misalnya menyajikan misalnya fokus kita pada pohon itu kita bisa mengkajinya dalam 3 ilmu yang bisa kita integrasikan atau satu padukan pembahasannya dalam satu waktu. Jadi misalnya nih pada, fokus kita pada pohon, nah, kalau kita melihat di bagian bawah ini ternyata ada mengaitkan dengan, tension ya, tekanan. Nah, seperti kita ketahui kalau membahas tentang tekanan walaupun tetap membahasakan dari istilah-istilah biologi ya. Nah, konsep tentang tension ini kita bahas di dalam ilmu fisika. Sementara untuk yang kohesi ya, kohesi adesi ya, tarikan atau tolak-menolak antar molekul sejenis atau tidak sejenis. Nah, ini tentu Ananda pahami bahwa biasanya ini dibahas di dalam ilmu kimia. Sementara untuk transpirasi atau pembahasan tentang, pernafasan, nah tentu ini dibahas di dalam biologi. Jadi dari contoh pemaparan materi ini, kita melihat bahwa adanya penyatuan 3 rumpun ilmu sains yang dibahas dalam waktu sekaligus. Jadi, dengan dibahasnya satu kali pembahasan ini akhirnya waktunya akan lebih efisien. Jadi nanti pada saat kita sudah mulai masuk di pembahasan pembahasan IPA, Ibu nanti juga tetap ada kewajiban untuk, menyajikan materinya kepada Ananda dan Ananda kemungkinan besar Ibu akan memberikan aktivitas untuk mencoba menyajikan materi IPA-nya sesuai dengan tuntutan rumusan kompetensi dasar. Karena kalau Ibu pada tahun lalu diberikan mata kuliah ini, Ibu lihat memang, sebagian besar Ananda ketika diminta menjelaskannya, eee masih secara terpisah-terpisah. Nah, Ibu mau lihat dulu, bagaimana kemampuan para ananda angkatan 2021 ini untuk menyajikan materi IPA. Jadi materi IPA-nya ini setingkat dengan materi SMP. Sehingga kemarin di pertemuan pertama itu, Ibu meminta Ananda untuk mencari kembali buku-buku paketnya yang pernah digunakan di, SMP khususnya pada mata pelajaran IPA. Karena nanti ini kita akan mencoba untuk menyajikan materi. Walaupun nanti tentunya tetap akan ada penyajian materi dari Ibu. Oke, selanjutnya kita masuk di, pembahasan terakhir untuk pada sesi, pokok bahasan atau tema diskusi kita pada pertemuan kedua ini, yaitu model-model keterpaduan IPA. Jadi dari sejumlah tadi yang dipaparkan oleh Bapak Forgetti ini ya, pada tahun 1991, sumber yang Ibu baca di sini, memberikan saran ya, kemungkinan model keterpaduan yang bisa diberlakukan di pelajaran IPA. Kita mulai dari yang bentuk pertama dulu yaitu integrated ya. Jadi model yang pertama itu adalah integrated. Nah, kalau kita lihat kalau memperhatikan gambarnya di sini, jadi ada pokok bahasan kimia, ada pokok bahasan biologi dan ada pokok bahasan fisika, kita mencari irisannya. Di sisi mana dia bisa dibahas secara bersama-sama sehingga nampak, keterkaitan antara 3 ilmu ini. Nah itu ya, jadi kalau misalnya pada, penyajian, model keterpaduan IPA dalam bentuk integrated ini, itu langsung disinggung atau mengaitkan ketiga mata pelajaran dalam satu pokok bahasan. Itu untuk model keterpaduan pertama. Kemudian untuk, ini ya Ibu jelaskan jadi, membelajarkan beberapa KD yang konsep-konsepnya tumpang tindih, bila perlu digunakan tema atau proyek tertentu. Jadi ada KD dari kimia, ada kompetensi dasar dari fisika, ada kompetensi dasar dari biologi, itu dicari keterkaitannya di mana, misalnya antara tadi kompetensi dasar misalnya tadi tentang energi dengan fotosintesis. Nah, untuk bisa mengaitkan itu dalam satu pokok bahasan berarti kita harus mencari dari sisi proses kejadian fotosintesis di mana di dalamnya ada yang membahas tentang energi, sehingga bisa disajikan dalam satu waktu. Itu untuk model keterpaduan IPA yang pertama.
Selanjutnya, model yang kedua adalah model web. Jadi model web ini Anandaku sekalian boleh lihat, jadi ada tema secara umum, kemudian, dijabarkan dalam KD Fisika, KD Biologi, dan KD Kimia. Jadi misalnya tadi yang Ibu sebutkan itu, kalau, bentuk web ini sering dikembangkan tadi misalnya yang Ibu contohkan pada saat kalian masih di SD. Biasanya, di setiap pekan itu atau di setiap waktu secara berkala itu ada tema yang diumumkan, misalnya tadi tentang kebersihan. Nah, kalau misalnya ada temanya nanti dikaitkan, di pekan itu, di KD mana di fisika yang ada tentang kebersihannya, di KD mana yang membahas tentang, kebersihannya di biologi, misalnya di biologi tentu dikaitkan misalnya, mikroorganisme ya. Nah, kalau misalnya di segi fisikanya, berapa energi yang dibutuhkan oleh mikroorganismenya untuk bergerak. Nah, jadi kita fokus ke energinya, bisa jadi seperti itu. Jadi, kalau untuk pada bagian kedua, kalau tadi bagian pertama langsung disatu padukan, kalau di model keterpaduan di model kedua ini, eee, penyelenggara kurikulum atau seorang guru atau di tim guru ya, karena ini, mengaitkan beberapa ilmu rumpun tentu melibatkan dari guru mapel masing-masing, ditentukan dulu temanya apa, satu tema, kemudian nanti diidentifikasi KD mana di fisika yang ada kaitannya dengan tema yang dibuat, KD mana di kimia yang ada kaitannya dengan tema yang dibuat, dan KD mana di biologi yang ada kaitannya dibuat. Nah, nanti setelah kalau misalnya sudah ada tema, masing-masing mengajarkan yang ada kaitannya dengan tema yang disepakati. Jadi misalnya kalau dalam pekan itu disepakati tadi tentang tema kebersihan untuk seluruh mapel, ya jangan sampai misalnya di sisi, fisikanya ada yang melenceng dari tema kebersihan, misalnya, eee, mengangkat tentang tema nasionalisme ya misalnya. Nah, itu kan melenceng. Jadi kalau misalnya sudah ditentukan temanya, setiap KD dari mapel itu dihubungkan ke tema, mana yang terkoneksi ke tema. Sepintas mungkin ada yang bertanya, "Bu, bagaimana kalau tidak ada KD yang menyangkut ke tema disepakati?" Nah, tentu ini akan berpengaruh pada bagaimana tim-tim guru ini duduk bersama untuk menyepakati, kira-kira penamaan tema yang dipilih itu apakah memang sudah menjangkau, mata pelajaran yang ada. Kalau tidak berarti perlu dipertimbangkan kembali tema yang dipilih. Nah, ini nanti sebenarnya untuk, pembahasan-pembahasan seperti ini Ananda akan, lebih fleksibel membahasnya ketika Ananda sudah paham eee, tentang telaah kurikulum ya, mempelajari tentang telaah kurikulum, strategi pembelajaran, namun sebenarnya tidak ada salahnya kita bahas sekarang, anggaplah ini, pemanasan ya, pemanasan penjelasan awal, dan tentu juga sudah dikaitkan dengan, mata kuliah kita yaitu IPA Terpadu. Selanjutnya, di model yang ketiga yang memungkinkan, dilakukan adalah, eee, model connected. Nah, jadi kalau tadi untuk di, tema kedua ya, jadi, untuk di model keterpaduan kedua di tema kedua ini adalah membelajarkan beberapa KD yang berkaitan melalui sebuah tema. Tadi Ibu sudah jelaskan penjelasannya secara rinci. Nah, apa penjelasan untuk model yang ketiga, yaitu membelajarkan sebuah KD. Ini mohon maaf ya, harusnya kayaknya di bawah ini Ibu lupa edit. Konsep-konsep pada KD tersebut dipertahankan dengan konsep KD yang lain. Jadi kalau sepintas Ananda akan bilang, "Ya Bu, apa bedanya sih dengan yang, model integrate?" Nah, untuk lebih spesifik mengenali ketiga model ini, mari kita membahasnya lebih spesifik melalui tabel yang akan Ibu, sajikan. Nah, jadi kita mulai dulu dari integrated. Jadi, di bagian ini sebenarnya juga Ananda sudah baca ya secara mandiri, tapi ini bagian Ibu untuk menjelaskannya secara langsung. Jadi, untuk model keterpaduan pertama yaitu model, integrate, itu memiliki karakteristik membelajarkan beberapa KD yang konsepnya beririsan. Jadi, itu tadi yang Ibu maksud, misalnya tadi KD tentang yang disajikan di contoh itu, yang beririsannya adalah, membahas tentang energi dan fotosintesis. Jadi, ketika kita membuat irisan itu, berarti diharapkan pada saat kita membahas, tentang fotosintesis, kita kaitkan dengan energi, dan pada saat kita membahas tentang energinya, nah, nanti kita akan kaitkan dengan, apakah memang, konsep energi ini berada di dalam konsep fotosintesis.
Jadi kita ambil bagian yang beririsan. Apa kelebihan dari model integrated ini? Yaitu pemahaman terhadap konsep lebih utuh. Nah, kenapa lebih utuh? Ya karena memang kita menyajikannya langsung mencari irisan dari setiap rumpun ilmu IPA, ya. Kemudian lebih efisien dan sangat kontekstual. Jadi kenapa kontekstual? Karena ketika kita ingin mengintegrasi atau menyatu padukan penjelasannya, tentu kita butuh memilih contoh yang sifatnya umum. Contoh yang sifatnya umum ini akan lebih identik kepada contoh yang bersifat kontekstual. Next, keterbatasan. Apa yang menjadi keterbatasan? Keterbatasan itu adalah KD-KD yang konsepnya beririsan, berada dalam semester atau kelas yang berbeda. Jadi, untuk bagian poin pertama ini yang perlu dipahami bagi seorang pengajar dalam menyajikan IPA terpadu, bahwa seorang guru ini harus mampu, ya, karena kalau dari kurikulum kan hanya menyajikan list-list rumusan KD yang harus dicapai dalam satu tahun pembelajaran. Nah, selanjutnya guru ini kalau misalnya mau menyajikan IPA terpadu, harus mampu melihat KD-KD yang saling beririsan. Jadi, kalau sudah temukan irisannya, inilah yang disatukan misalnya dalam satu semester. Jadi, jangan sampai ada yang dibahas di semester 1, ada yang dibahas di semester 2, padahal sebenarnya 2 KD ini bisa saling beririsan dan bisa diajarkan dalam satu semester. Jadi, untuk poin pertama ini, keterbatasannya adalah guru ini harus mampu mengidentifikasi KD, rumusan kompetensi kompetensi dasar yang beririsan sehingga bisa disatukan dalam satu waktu penyajian. Lanjut, menuntut wawasan dan penguasaan materi yang luas. Nah, ya karena mau mengaitkan antar materi ya tentu dibutuhkan dasar atau kualifikasi seorang guru dengan memiliki ilmu yang lebih luas, ya. Jadi semakin guru ini memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang sesuatu, diharapkan juga dapat membahasnya lebih detail. Mohon maaf Nanda ya, ketika di dalam pembahasan Ibu ada suara-suara yang lain, karena ini dilaksanakan rekamannya, ya, ada kehidupan lain yang terjadi. Jadi mohon maaf kalau di dalam penjelasan Ibu ada suara-suara tambahan. Semoga suaranya Ibu masih lebih dominan. Kalaupun nanti ada kendala boleh disampaikan melalui Google Classroom. Oke, baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, sarana prasarana misalnya buku belum mendukung. Jadi kalau misalnya seorang guru ini mau menyajikan IPA terpadu dengan optimal, gurunya ini harus cekatan dalam mengumpulkan berbagai sumber referensi. Tentu supaya ini tersedia juga bagi siswa, berarti besar kemungkinan gurunya ini perlu menyiapkan bahan ajar secara khusus yang disusunnya secara mandiri, kemudian disajikan kepada siswa. Jadi kalau misalnya kita berharap sebagai guru IPA terpadu berharap ada langsung buku yang sesuai dengan keinginan kita, misalnya tadi Ibu tadi menunjuk pada buku konseptual integrated science, ya. Bisa jadi mungkin karena tuntutan kurikulum yang dipadukan materinya di buku itu tidak sama dengan yang tuntutan kurikulum. Nah, kalau begitu berarti Ibu perlu melihat sisi-sisi mana yang Ibu bisa pakai dari bukunya. Sehingga karena ini tidak disediakan bukunya secara khusus, ya tentu itulah mengapa alasan salah satu keterbatasan dalam penyajian model ini adalah dituntut adanya wawasan yang lebih luas bagi seorang guru IPA terpadu. Kemudian kita masuk di bagian kedua, model web atau jaring laba-laba, ya. Jadi jaring laba-laba ini tadi sudah ada gambarnya, ada tema secara umum, kemudian disajikan KD-nya dalam masing-masing rumpun ilmunya itu dikaitkan dengan tema yang disepakati. Jadi karakteristiknya itu adalah membelajarkan beberapa KD yang berkaitan melalui sebuah tema. Jadi melihat KD-KD apa tadi Ibu sudah jelaskan dalam menyajikan keterpaduan untuk model ini, ada tema yang disepakati dulu secara umum, kemudian tema itulah yang nanti dicari rumusan KD-nya. Mana KD yang ada kaitannya dengan tema yang dipilih. Misalnya, taruh misalnya tentang energi, menghemat energi, temanya adalah menghemat energi. Nah, tentu kalau di pelajaran fisika, KD yang terkait dengan itu adalah KD yang membahas tentang energi itu sendiri. Misalnya kalau untuk di pelajaran di kimia, bagaimana reaksi-reaksi, misalnya bagaimana reaksi
yang terjadi pada saat makanan masuk ke dalam tubuh sehingga dihasilkannya energi. Bisa jadi akan dipandang dari seperti itu. Jadi, memang dibutuhkan bekal wawasan yang luas bagi seorang guru IPA terpadu. Jadi, adapun kelebihan untuk model dari jaring laba-laba ini, yang pertama adalah pemahaman terhadap konsepnya utuh, sama tadi yang pertama ya. Kemudian, kontekstual dan dapat dipilih tema-tema yang menarik dekat dengan kehidupan. Jadi kalau untuk, sisi yang berbeda dari model yang pertama adalah, ditentukannya tema-tema yang lebih menarik. Jadi kalau ada tema kan berarti kita lebih fleksibel untuk, melihat, oh tema apa yang bisa menarik perhatiannya siswa, sehingga kita bisa lebih mudah kaitkan dengan pembelajaran. Sehingga tercapailah tadi, salah satu tujuan dan fungsi pembelajaran IPA terpadu adalah untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, adapun keterbatasan dari model kedua ini, adik-adik yang berkaitan berada dalam semester atau kelas yang berbeda. Jadi, keterbatasannya itu, karena tadi, ini sifatnya terpisah ya, yang ditentukan itu hanya temanya, sehingga kondisi pertama ini memungkinkan. Jadi, penyajian materinya itu dalam, kelas yang berbeda. Jadi bisa saja mungkin karena hanya temanya yang ditentukan, bisa jadi mungkin ada mapel-mapel tertentu yang mengulangi pembahasan yang sebenarnya sama, ya, yang sebenarnya sama dan sebenarnya ini menunjukkan keterbatasan dari, eee, model keterpaduan, web. Kemudian yang kedua adalah tidak mudah menemukan tema pengait. Jadi itu tadi yang Ibu sebutkan di awal. Jadi, ketika guru duduk bersama untuk memilih tema yang dijadikan tema umum, nah ini, PR-nya adalah guru harus mampu memilih tema yang mencakup seluruh mapel, yang KD-nya itu bisa dicakup seluruh mapel. Nah ini tentu menjadi PR tersendiri bagi, tim-tim guru ya dalam, memilih model keterpaduan. Nah, dan yang terakhir model keterhubungan. Kalau sepintas tadi karena integrate dengan, connected ya, ini kalau kita orang umum ya, ibu saya sendiri kadang bisa jadi mungkin itu akan, memaknainya sama. Nah, coba kita simak penjelasan untuk bagian, connect. Jadi untuk bagian connect, connected ini untuk, model pembelajaran IPA, membelajarkan sebuah KD, konsep-konsep pada KD tersebut dipertahankan dengan konsep KD yang lain. Jadi kalau tadi di, integrated itu mencari irisan, jadi kalau mencari irisan itu bisa jadi penyajian suatu, rumpun ilmu itu tidak bisa secara spesifik. Kenapa? Karena yang dicari adalah irisannya. Nah, kalau di connected ini ada kemungkinan untuk dibahas secara, dalam ya, dan mencari poin-poin apa yang bisa ditautkan. Kelebihannya adalah melihat permasalahan tidak hanya dari satu bidang kajian, pembelajaran, dapat mengikuti KD-KD dalam, sistem internasional standar internasional, tetapi harus dikaitkan dengan KD yang relevan. Nah, ini kelebihannya. Jadi melihat permasalahan tidak hanya dari satu bidang kajian, tapi dikaitkan dengan kajian-kajian dari mapel lain. Kalau sepintas sih sebenarnya Ibu yakin dan percaya setelah Ibu menjelaskan ini, Ananda sebagian besar mungkin masih bingung, kapan Bu dikatakan connected, kapan Bu dikatakan, integrated. Nah, tapi kata kunci tadi yang Ibu bisa berikan adalah, penciri untuk, integrated ini adalah, menyajikan materinya itu mencari irisan. Nah, kalau irisan yang memungkinkan untuk saling dihubungkan. Nah, kalau pada, di connected ini, model di keterhubungan ini adalah, membelajarkan sebuah KD, nanti KD ini, satu KD ini yang dijadikan acuan untuk bisa dikaitkan dengan KD yang lainnya di mapel-mapel yang lain ya, ataupun bisa jadi mungkin dalam KD dalam mata pelajaran itu juga, bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian keterbatasannya, keterkaitan antara bidang kajian sudah tampak tapi masih didominasi oleh bidang kajian tertentu. Jadi bisa jadi mungkin pada saat kita menghubungkan antara KD yang satu dengan KD yang lain, kita tidak bisa menghindar pasti ada pembahasan KD yang lebih dominan. Ya karena kenapa? Ya karena tidak setiap hal bisa dihubungkan. Misalnya tadi membahas tentang energi dengan fotosintesis. Kalau tadi lihat tuntutan KD-nya tentu pembahasan kita akan lebih banyak di tentang energi, walaupun sebenarnya dalam tuntutan KD itu ada juga fotosintesis. Jadi ya memang, setiap model keterpaduannya ini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, sisa nanti Ananda pada saat menjadi guru IPA, diharapkan Ananda mampu memilih bentuk, penyajian materi yang tepat sehingga, tujuan dan manfaat,
keterpaduan IPA ini tercapai. Yang pertama tadi, membelajarkan atau melakukan kegiatan pembelajaran itu membutuhkan waktu yang, efisien ya, sehingga pembelajarannya juga lebih efektif. Yang kedua dapat menambah motivasinya siswa, karena siswa merasa bahwa antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain itu ternyata ada keterkaitannya. Dan yang ketiga adalah, bagi seorang guru untuk mencapai, rumusan, capaian kompetisi dasar itu ternyata bisa dilakukan dalam satu waktu sekaligus. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu jelaskan dan menjadi akhir slide Ibu hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan Ibu akhiri dengan ucapan terima kasih karena telah menyimak dengan baik. Ingat, kalau ada pertanyaan jangan lupa untuk menanyakannya baik secara pribadi ataupun melalui komunitas, melalui aplikasi WhatsApp Group ataupun Google Classroom. Terima kasih Ibu akhiri video hari ini dan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu di video perkuliahan Ibu selanjutnya.